Mulainya, capture atau alat penangkap karbon secara real time ini kami cetuskan idenya ketika kami mengikuti program kreativitas mahasiswa. Ketika itu kami memikirkan isu apa ya yang sedang kita hadapi saat ini. Kami sadar ternyata ada isu perubahan iklim, yang mana terjadi pencemaran lingkungan khususnya di udara yang menyebabkan kualitas udara begitu menurun. Kualitas udara ini menurun akibat dari aktivitas manusia itu sendiri, yakni dari aktivitas pembangkit listrik, transportasi publik, atau transportasi secara umum ya, dan juga aktivitas industri, yang mana pencemaran udara ini atau kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia. Oleh karena itu kami memikirkan sebuah teknologi material adsorben yang mana mampu mengabsorpsi atau menyerap polutan di udara, dan ketika proses ia mengabsorpsi polutan di udara, ia akan mengalami perubahan sifat material, yang mana perubahan sifat material ini bisa menjadi parameter dari sensor cerdas. Oleh karena itu lahirlah Capture, sebuah alat penangkap karbon sekaligus pemantau udara secara real time. Keunggulan utama alat ini adalah adanya pada sensor cerdas tersebut, di mana dia berdasarkan perubahan sifat material dari material adsorben itu, dan juga ia bisa menjadi alat penangkap karbon dan penginformasian kondisi udara secara real time, yang mana pada saat ini kondisi atau inovasi-inovasi teknologi penangkap karbon lainnya belum memiliki sensor yang bisa memantau kondisi udara secara real time melalui perubahan sifat material dari material adsorben itu sendiri. Material adsorben atau filter carbon capture ini dihubungkan dengan Arduino, sehingga ia bisa mengamati perubahan sifat materialnya, yang mana yang dimaksudkan sifat material ini adalah sifat kelistrikan dari material adsorbennya, yang mana dengan perubahan sifat material itu kita bisa memantau secara langsung tingkat kejenuhan filternya terhadap serapan dari polutan karbonnya. Dan dalam alat ini Capture tidak hanya mengandalkan sensor dari perubahan sifat material adsorbennya, tetapi juga ada dua sensor lainnya, yaitu di arus masuk udara dan juga di arus keluar udara. Yang mana dengan terintegrasinya ketiga sensor ini, kita bisa memantau yang pertama adalah kondisi udara masuk, terus yang kedua adalah kondisi udara yang keluar atau ketika setelah selesai diproses oleh Capture, dan yang ketiga kita bisa memantau nih kejenuhan dari filter atau material adsorben yang menangkap karbon tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait data polutan di udara. Ketika proses ini kami sedang berada di lingkungan KKN atau kami sedang melakukan KKN, sehingga banyak koordinasi dilakukan secara jarak jauh. Namun ketika kami bekerja secara langsung, ketika kami bertemu secara langsung, yang menjadi tantangan adalah ketika mengkonversi parameter dari sifat materialnya atau sifat kelistrikannya menjadi angka-angka atau data-data yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, proses ini membutuhkan konversi dari menggunakan bahasa pemrograman, dan itu cukup bertantangan. Dan juga tantangan lainnya adalah seperti desain alatnya, juga yang kedua adalah pengembangan dari sifat materialnya atau pengembangan dari material adsorbennya, yang mana kami berpikir gimana ya desain yang paling tepat untuk bisa memfilter secara optimal, kurang lebih seperti itu. Pemantauan secara real time menjadi aspek yang sangat penting ya di dalam teknologi penangkapan karbon, karena kita ketahui bahwasanya kondisi polutan di udara itu begitu fluktuatif. Data-data saat ini menunjukkan ketika aktivitas dari pembangkit listrik, kemudian ketika transportasi begitu padat, dan juga aktivitas industri meningkat, nah pada saat itu polutan di udara juga meningkat. Dengan adanya teknologi pemantauan udara secara real time, kita bisa memberikan informasi yang lebih akurat kepada pengguna, yang mana ini bisa membantu mereka untuk melakukan pencegahan-pencegahan secara pribadi, dan yang kedua juga bisa meningkatkan fungsi atau kinerja atau efektivitas dari kerja alat tersebut, dimana ketika kondisi udara memburuk, kerja alat akan semakin meningkat, dan ketika kondisi udara kembali normal, maka kerja alat akan kembali normal. Dan karena basis material adsorben ini berasal dari limbah batok kalapa yang menjadi arang aktif ya, atau jadi karbon aktif, maka ketika karbon aktif ini sudah jenuh dengan polutan di udara, karbon aktif atau material adsorbennya ini bisa diolah kembali ya menjadi pupuk atau dijadikan penyubur tanah secara umum. Dan masih banyak lagi pemanfaatan-pemanfaatan lainnya.
Dan pengembangan lainnya yang kami harapkan adalah Capture ini bisa hadir di kantor-kantor, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kualitas udara atau kualitas cemara udara yang begitu tinggi. Nah, ketika kantor-kantor yang mana menjadi pusatnya manusia berkumpul ya ketika aktivitas, dengan adanya alat ini kita bisa memantau udaranya secara langsung. Yang kedua, kita bisa menjaga kualitas udara di dalam ruangan kantor tersebut. Tentunya, kami tidak ingin menutup kemungkinan untuk mengembangkan alat ini karena kami memandang bahwasanya alat ini memiliki potensi yang cukup luas ke depannya ya. Namun tentu saja pengembangan ini tidak bisa mengandalkan kemampuan kami sendiri karena menimbang kompleksitas dari teknologinya juga. Jadi kami sangat mengharapkan sekali jika ada peluang kerjasama atau kolaborasi untuk mengembangkan baik secara teknologi, kemudian juga desain, atau yang lebih lanjutnya adalah pengembangan untuk pengaplikasiannya. Dan yang sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi atau perkembangan dari teknologi carbon capture di dunia ini begitu padat ya. Karena teknologi ini sangat dibutuhkan di masa yang akan datang dengan kondisi cemaran udara yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan tentu saja kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi bagian pengguna teknologi ini saja. Kita memiliki peluang dengan adanya potensi sumber daya alam seperti yang kami sampaikan tadi, limbah batok kelapa dan lain sebagainya, yang mana ini bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan teknologi ini, menjadikan Indonesia sebagai pemain di teknologi carbon capture. Jangan pernah takut berinovasi. Bumi kita hanya satu. Hampir tidak ada opsi lain. Jadi kita harus bisa menyelamatkan bumi kita. Ide yang berada di pikiran kita jangan sampai hanya berhenti di situ, tetapi harus bisa juga diimplementasikan menjadi sebuah teknologi yang bermanfaat. Jika belum mampu menelurkan ide, mungkin bisa membantu pengembangan inovasi yang telah ada saat ini. Jika pun tidak mampu menelurkan ide tadi atau juga membantu inovasi lainnya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang menghambat pengembangan inovasi tersebut.